Bagaimana Bapak semua? Baik, Pak. Mudah-mudahan walaupun kita saat ini masih dilanda situasi pandemi COVID-19, namun kita masih tetap dalam lindungan Tuhan untuk bisa memberikan kita kesehatan, memberikan kita tetap semangat dalam rangka mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk mewujud nyatakan rasa syukur kita kepada karunia Tuhan untuk besar ini, maka marilah kita menundukkan kepala kita, menaikkan hati untuk bermunajat berdoa kepada Tuhan agar kita senantiasa dilindungi dalam proses pembelajaran kita di hari ini. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Pak Guru lihat di sini sepertinya ada beberapa bangku kosong, mungkin ini tidak hadir hari ini. Iya, Pak. Ada 3 orang ya. Siapa saja yang tidak hadir ini? Ardianus Balasura, Ardianus Balasura, Franciscus Keta, Franciscus Keta, Thomas Muhammad Syarif Ardiansa. Muhammad Syarif Ardiansa. Oke, 3 orang ya. Ini mudah-mudahan mereka masih tetap diberikan perlindungan sehingga mereka baik-baik saja ya. Oke, baik. Selanjutnya pada pertemuan kali lalu kita sudah belajar tentang teks cerita fantasi. Iya, unsur cerita fantasi yang dilanjutkan ke struktur. Nah, oke, masih ingat tidak unsur cerita fantasi apa saja ini? Masih. Apa saja itu unsur cerita fantasi? Tema. Iya. Ada berapa itu? Ada berapa unsur? Iya, bagus sekali, ada 6 ya. Oke, itu menyangkut dengan unsur. Kalau struktur cerita fantasi ada berapa? 3. Struktur cerita ada 3. Apa saja? Orientasi, komunikasi, dan representasi. Oke, bagus. Pada hari ini kita akan belajar masih teks cerita fantasi, tetapi kita akan masuk pada bagian kompetensi dasar, yaitu kompetensi keterampilan. Pada kompetensi keterampilan 4.4 yang berbunyi menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisannya. Itu adalah kompetensi dasar kita pada hari ini yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita masuk pada indikator pencapaian kompetensi kita, yaitu ada 2. Yang pertama adalah merencanakan pengembangan cerita fantasi. Yang keduanya adalah menulis cerita fantasi dengan perhatian keberangkatan, penulisan dan sebagainya. Ya, bagus sekali. Kita akan mencoba untuk masuk ke bagian menulis cerita fantasi ini. Oke, kita lanjut pada tujuan pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetensi tadi, maka ada 2 tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan harusnya kita capai adalah setelah membaca dan mempelajari teks setelah cerita fantasi siswa dapat Merencanakan pengembangan cerita fantasi, menulis cerita fantasi yang memperhatikan pilihan kata, kelengkapan unsur, dan kaidah penggunaan kata-kata dengan atau tangan tanda cerita. Iya, mari kita untuk mengawali materi kita hari ini. Kita lanjut tentang yang pertama, yaitu apa? Merencanakan pengembangan cerita. Merencanakan pengembangan Cerita. Oh ya, sebelumnya sudah untuk materinya ada di buku. Aku silakan dibuka ya. Sudah dibuka semua? Ya. Oke, pada bagian merencanakan pengembangan cerita di sini ada sudah menemukan yang pertama, bagaimana untuk kita bisa mengembangkan cerita itu sendiri. Yang paling pertama sekali adalah kita harus Menemukan Iya, bagus sekali. Kita harus terlebih dahulu adalah menemukan ide. Yang menjadi pertanyaan kita, apa itu
ide agar kita bisa menemukannya. Siapa yang bisa tahu? Atau siapa yang bisa membantu memberikan? Pernah dengar kata ide tidak? Pernah? Luar biasa. Ide itu apa? Pikiran, bagus sekali. Ide adalah pikiran. Berarti ide itu adanya di mana? Ide itu adanya di mana? Adanya di... Bagus sekali. Siapa yang bisa menyempurnakan lagi? Ide itu adanya di mana? Ide itu adanya di otak. ya, di dalam otak, di dalam pemikiran, di dalam tengkorak dari setiap Orang. Nah, setiap orang otomatis punya pemikiran yang Berbeda. Begitupun dengan idenya. Namun untuk menemukan ide itu seseorang bisa dengan cara-cara yang sama. Katakanlah yang pertama, untuk menemukan ide maka seseorang harus mengamati dulu sesuatu sebagai sumber referensi. Katakanlah yang mau diceritakan tentang peninggalan benda kuno bersejarah di Laut Nonon, katakanlah. Berarti seseorang harus melihat dulu benda apa itu untuk bisa menemukan idenya. Ya, coba dilihat dalam materi. Kira-kira untuk menemukan ide di situ apa saja? Bagaimana caranya kita bisa menemukan ide di situ? Iya, harus mengamati Objek nyata. dulu. Kemudian yang berikut lagi. Diberi imajinasi. Kemudian baru diberi imajinasi, diberi pemikiran, diberikan daya hayal yang sesuatu yang tidak masuk akal, yang rekaan, walaupun bersumber dari sumbernya nyata, hal konkret yang tadi kita lihat. Oke, itu untuk menemukan ide. Selanjutnya kita merancang pengembangan cerita yang kedua, yaitu penggalian ide. Oke, pada bagian penggalian ide di sini setelah kita menemukan ide kita terlebih dahulu. Bisa jelas ini? Ya, setelah kita menemukan ide kita, selanjutnya kita melakukan penggalian gagasan. Ya. Bisa tahu tidak penggalian gagasan itu apa? Penggalian gagasan berarti kita melakukan apa? Kita melakukan inventarisasi. Kira-kira hal apa saja yang akan kita ceritakan nanti berdasarkan apa yang sudah kita lihat. Katakanlah tadi benda kuno bersejarah yang ada di Laut Nonon sudah kita lihat. Berarti selanjutnya setelah kita lihat, kita harus cari tahu. Kita harus menggali sumbernya dari mana, sejak kapan, siapa-siapa tokoh yang memiliki benda bersejarah ini. Itu semua merupakan bentuk-bentuk ataupun cara-cara yang masuk dalam kategori penggalian gagasan pada bagian yang kedua ini. Oke, kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu membuat rangkaian peristiwa. Setelah gagasan-gagasan kita kumpulkan, selanjutnya kita mencoba untuk membuat rangkaian peristiwanya. Waktu tadi diceritakan bahwa benda bersejarah ini berawal dari sumbernya ada di sana. Katakanlah, oke, kita lanjut saja. Kita katakanlah tentang Nale saja. Pertama sekali benda itu ada di pantai Watan Raya. Ditemukan oleh siapa itu? Oleh Serona dan Serani. ditemukan oleh siapa? Oleh orang tua yang dari suku Ketok. Ya, itu kita membuat menjadi rangkaian peristiwanya. Kita mencoba untuk membuat rangkaian peristiwa-peristiwa itu berdasarkan apa? Penggalian gagasan yang sudah kita buat. Penggalian gagasan yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengembangkan cerita. Berarti sudah ada dalam rangkaian peristiwa yang sudah kita buat. Selanjutnya kita kembangkan ceritanya untuk lebih enak, lebih jelas untuk dibaca.
Kita lanjut pada bagian menulis cerita cerita. fantasi. Oke. Pada bagian menulis cerita di sini maka kita harus melewati tahapan yang pertama yaitu merencanakan dulu kerangka-kerangkanya seperti apa. Sama seperti seseorang hendak membangun rumah, sebaiknya dia harus memiliki gambaran dulu. Ya, atau biasa disebut dengan DNA rumahnya. Siapa yang bisa memberikan sedikit penjelasan? Menentukan latar. Iya, menentukan latar. Selanjutnya, Menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. iya, menentukan deskripsi tokoh dalam ceritanya seperti apa. Yang pertama tadi adalah menentukan latar, baik latar waktu, latar tempat maupun latar suasana. Itu kita harus tentukan terlebih dahulu. Itu masuk dalam apa? Merencanakan kerangka ceritanya, kerangka-kerangkanya. Selanjutnya yang kedua tadi apa? Menentukan deskripsi. Penggambaran tokoh dalam cerita itu seperti apa? Katakanlah kakek Serona dan Serani. Kakek nenek Serona dan Serani yang ditemukan oleh kakek siapa? Ya. Ya, Broda dan Blake. Nah, ini dari toko Broda, toko Blake, toko Serona, toko Serani, ini kita gambarkan deskripsinya. Kita gambarkan perawatannya, kita gambarkan apa bentuknya. Kita jelaskan atau kita jelaskan ciri-cirinya seperti apa. Oh, kakek Broda itu seperti apa? Dia tinggi, berpostur besar. Nah, itu adalah masuk pada bagian perencanaan kerangkanya. Pada bagian yang kedua tadi yaitu deskripsi tokoh. Begitu juga dengan apa? Karakteristik dari tokoh itu. Selain itu, yang ketiganya ada tidak? Ada. Ya, yang ketiga apa? Menggali ide cerita yang Ya. telah ditentukan. Menggali ide ceritanya. Itu masih masuk dalam merencanakannya kerangka ya. Ya. Kemudian Menuliskan tema cerita. menuliskan tema cerita. Ya. Bisa tahu tuh Bisa. temanya seperti apa itu? Berdasarkan apa yang sudah kita konsepkan dalam gagasannya. Misalnya, gagasan kita yang mau kita ceritakan tentang asal mula penemuan ikan lele. Berarti itu menjadi gagasannya. Temanya tentang apa? Tentang sumber kehidupan warga masyarakat Pasir Putih. Desa Pasir Putih. Nah, orang kebanyakan di tengah mati mencari ikan, berarti nale menjadi salah satu apa? Sumber baik untuk makan maupun untuk menghasilkan uang. Oke. Selanjutnya, selain itu, masih dalam merencanakan ini. Mengembangkan Kreativitas untuk berfantasi terhadap peristiwa-peristiwa. Ada berapa di situ itu? Nah, Karena mengembangkan kreativitas untuk berfantasi satu-satu. Mengembangkan mengembangkan kreativitas untuk berfantasi. iya. Mengembangkan kreativitas untuk berfantasi. Kita mencoba untuk mengeksplor semua kemampuan kita, semua keterampilan kita yang berhubungan dengan apa? Dengan penceritaan dari segi apa? Fantasi. Dari segi daya hayal, daya imajinasinya kita. Oh, waktu itu kakek Broda dia sedang duduk di atas pohon Panda. Panda. Ya. Berarti kita sedang apa? Berimajinasi.
Yang keenam. Setelah itu baru lanjutannya kita adalah membuat sinopsis. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Setelah itu kita masih dalam merencanakan. Selanjutnya adalah bagian yang kedua adalah Mengembangkan produk. Mengembangkan produk. Sekali lagi Pak sampaikan bahwa di dalam menulis ini semuanya ada hubungan keterkaitan antara sistem yang satu merencanakan dan juga mengembangkan. Ini menjadi langkah-langkah yang harus kita ikuti dan juga kita ingat. Bisa. Kemudian pada bagian mengembangkan produk ada berapa cara yang kita bisa temukan? Tidak ada. Nah, baik. Untuk mengembangkan produk di sini maka kita akan memulai untuk mendeskripsikan atau mengeksplor semua kemampuan kita berdasarkan yang ada dalam merencanakan tadi. Merencanakan tadi kita sudah buat 6 kerangka yang sudah kita buat, maka selanjutnya kerangka ada 6 kerangka itu kita kembangkan untuk menjadi sebuah cerita yang menarik. Alur adalah jalan cerita. Atau biasa orang sebut dengan rangkaian peristiwa yang melibatkan apa? Perjalanan semua merupakan alur atau rangkaian peristiwa yang dilakukan atau dilalui oleh seorang tokoh. Nah, itu adalah alur. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah tokoh dan yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Ya, tokoh sudah bisa mengerti ya? Tokoh adalah pelaku ya, orang yang ada dalam cerita, yang berperan dalam cerita itu, baik tokoh antagonis, protagonis maupun tokoh tritagonis. Oke, itu adalah tokoh dan penokohannya. Bisa? Oke, selanjutnya adalah latar. Siapa yang bisa bantu Pak Guru? Apa itu latar? Latar. Christine dulu, ya. Christine mau menjawab, tapi mau angkat tangan malu-malu, ya. Latar atau disebut landasan tumpu menjalankan pada pengertian tempat, tujuan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Christine. Nah, latar menjadi tumpuan, menjadi landasan daripada apa? Pergerakan ataukah jalannya sebuah cerita itu. Dimulai dari latar waktu, latar tempat maupun latar suasana. Itu menjadi tumpuan. Oke, kita lanjut. Pada bagian yang kelima adalah sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Siapa yang bisa menjelaskan? Bisa jelaskan? Sudut pandang. Iya, siapa namanya ini? Sri Maharani. Sudut pandang merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai saran untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Sri dulu. Oke. Sudut pandang merupakan cara pandang seseorang penulis di dalam menceritakan tokoh di dalam cerita itu. Bisa? Ya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke. Sudut pandang biasanya orang menggunakan kata ganti orang itu. Ada berapa kata ganti? 3. Tetapi yang biasa dalam cerita orang biasanya menggunakan 2 kata ganti ya. Kata ganti orang pertama dan juga kata ganti orang ketiga. Ya. Bisa dipahami? Nah, bisa jadi
sudut pandang juga bisa menggunakan nama orang, nama hewan, ataukah nama apa? Ya, nama tokoh tertentu. Bisa? Ya. Oke. Selanjutnya adalah amanat. Unsur yang terakhir kita adalah amanat. Siapa yang bisa? Ya. Pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dalam sebuah cerita. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Amanat merupakan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh seorang penulis kepada pembaca, pendengar, ataupun orang lain. Bisa? Bisa dipahami ya? Ya, itu adalah unsur dari cerita fantasi. Ya, di sini Pak Guru sudah menyediakan satu contoh cerita fantasi yang sudah diceritakan dalam bentuk video. Oke. Ya, silakan dilihat dengan seksama untuk bisa dikerjakan. Selanjutnya, selamat menikmati. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang kakek dan nenek di pondok kecil dekat hutan. Mereka hidup bahagia dan damai. Sayangnya, mereka tidak mempunyai anak. Pada suatu hari, ketika sang nenek membuat adonan kue di dapur, suaminya datang. Ya, silakan dilihat dengan seksama untuk bisa dikerjakan. Selanjutnya, selamat menikmati. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang kakek dan nenek di pondok kecil dekat hutan. Mereka hidup bahagia dan damai. Sayangnya, mereka tidak mempunyai anak. Pada suatu hari, ketika sang nenek membuat adonan kue di dapur, suaminya datang. Cepat yang kau bisa. Seorang nenek, seekor sapi, babi, ayam, domba, dan burung gagak juga mencoba menangkapku. Tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe terus berlari dan tidak berhenti. Jika kau melihat manusia kue jahe melewatimu sambil berlari, jangan coba untuk menangkapnya. Karena dia adalah manusia kue jahe dan tak seorang pun yang berani menangkapnya. Pertanyaan lagi. Ada pertanyaan tidak? Menyangkut dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kalau tidak ada, maka untuk menguji kemampuan kamu, Pak Guru sudah menyediakan lembar kerja LKPD yang harus diselesaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan ya. Kalau begitu kita mulai presentasi dari orang pertama. Tepuk tangan untuk Elisa dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Tentukan unsur-unsur cerita dari teks
cerita fantasi manusia kue jahe. Yang pertama, tema. Isi cerita, kue jahe bisa berubah menjadi manusia super. Latar tempat di dapur dan di kamar. Latar waktu pagi dan sore. Latar suasana beres dan maksudnya. Amanat dari manusia itu harus baik dan jangan sombong. Lalu nenek membuat manusia kue jahe. Lalu nenek ke dapur dan membuat adonan. Lalu nenek membuat adonan itu membentuk manusia kue jahe. Dan nenek mulai membakar di dalam satu. Dan nenek mulai mengangkat sabung hias hingga jadi. Akan tetapi manusia kue jahe itu bisa berbicara dan berjalan. Sudah. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih. Ceritakan kembali dengan memperhatikan ada apa? Struktur ceritanya. Struktur. Orang pertama, kita tepuk tangan untuk Fedi. Maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, bagian orientasi. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Pada suatu hari nenek itu membuat kue. Bagian resolusi, mereka mengejar manusia kue jahe hingga di tepi sungai. Manusia kue jahe takut kalau dirinya akan basah dan ia akan hancur. Pada saat itu Rubah tiba-tiba muncul dan ia menawarkan bantuan kepada manusia kue jahe. Manusia kue jahe pun menerima bantuan Rubah tersebut. Akhirnya manusia kue jahe naik di atas punggung Rubah tersebut. Namun Rubah juga ingin memakannya. Tetapi tiba-tiba Rubah membuang manusia kue jahe ke atas awan dan tiba-tiba muncullah burung gagak dan ia juga ingin memakan manusia kue jahe tersebut. Namun manusia kue jahe menipunya dengan membuat pertanyaan dan ketika gagak ingin bertanya, manusia kue jatuh terlepas dari mulut burung gagak dan ia terus berlari. Sekian dan Luar biasa. Setelah kita mendengarkan cerita dari kita semua yang sudah kita susun, selanjutnya adalah kita mencoba untuk menarik simpulan dari kesemua pembelajaran kita pada hari ini, rangkaian materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa bantu? Yang pertama adalah materi kita hari ini. Ya, yang pertama adalah cara menjadi cara merencanakan cerita. Ada berapa? Ada berapa cara itu? Ada 4. Yang pertama adalah menentukan ide penulisan, menentukan ide, penggalian ide atau gagasan itu, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan cerita. Oke, selanjutnya adalah menulis cerita fantasi. Ada berapa? 6. Yang pertama, menggali ide cerita yang telah ditentukan. ya, bagian yang kedua adalah merencanakan. Ya. Bagian yang kedua adalah merencanakan karangan. Yang pertama, menggali ide menggali ide cerita. Yang kedua,
mengembangkan mengembangkan kreativitas, menuliskan tema, menentukan latar, menentukan deskripsi tokoh, membuat sinopsis. Iya, membuat sinopsis. Terakhirnya adalah materi yang terakhirnya menyangkut dengan unsur-unsur cerita fantasi. Ada berapa? Iya, yang pertama adalah Tema, latar, sudut pandang, pendokteran, amanah. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hari ini selanjutnya pada pertemuan berikut kita akan mencoba untuk mempelajari materi atau kita akan masuk pada materi yang berikut yaitu teks prosedur. Oleh karena itu maka disilakan setelah dari sini semasa di rumah atau nanti sebelum kita tatap muka silakan dicari untuk dipelajari kira-kira bentuk atau struktur seperti apa itu teks prosedur. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru ingatkan sekali lagi bahwa situasi kita saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu maka kita diharuskan untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga semangat untuk beraktivitas dengan jalan yaitu menaati protokol kesehatan. Bisa ini? Bisa. Oke. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran kita, ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Baik, marilah kita menundukkan kepala, menaikkan kaki kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita terhadap apa yang sudah kita capai pada pembelajaran hari ini. Berdoa dalam hati kita masing-masing sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, Pak Guru menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan juga permohonan maaf jika ada yang salah. Selamat siang untuk kita semua. Selamat